Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aprilia Pangisti dengan NPM 2017-43500-344 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan program aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dengan judul Sistem Informasi dan Transaksi Penyewaan Jasa Wedding Organizer di Arti Wedding Service Bekasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dan menampilkan file database-nya terlebih dahulu dengan cara buka Google Chrome, kemudian ketikkan localhost php-myadmin. Kemudian akan muncul tampilan layar seperti ini. Di sini saya memiliki file database dengan nama wedding. Di dalam file database ini saya memiliki 8 tabel, yaitu dengan nama tabel admin, catering, login, paket, pelanggan, pembayaran, pendaftaran, dan pesanan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan aplikasi XAMPP-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengaktifkan aplikasi XAMPP-nya. Setelah itu saya akan mencoba untuk menjalankan program aplikasinya. Kita buka filenya, kemudian pilih file weddingorganizer.jar, kemudian klik 2 kali. Maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Ini merupakan tampilan layar login. Tampilan layar login ini digunakan sebagai kata kunci sebelum memasuki program utama. Agar tidak sembarang orang yang dapat mengakses program ini, kita harus masuk atau login terlebih dahulu menggunakan username dan password. Kemudian pilih hak akses untuk masuk ke menu. Pilih hak akses sebagai admin atau pemilik. Jika kita memilih hak akses sebagai admin, maka akan muncul tampilan layar menu input data, seperti input data pegawai, pendaftaran, pemesanan, pelanggan, dan pembayaran. Sedangkan jika kita memilih hak akses sebagai pemilik, maka akan muncul tampilan layar menu laporan. Jika user belum memiliki username dan password, maka user harus mendaftarkannya terlebih dahulu dengan cara mengeklik tombol sign up. Maka akan muncul ke from tampilan sign up. Kemudian isi data-data user seperti username, email, jenis kelamin, password, dan hak akses. Karena di sini saya sudah memiliki username dan password, maka saya tidak akan menginputnya lagi. Karena saya akan mencoba untuk langsung login. Pertama, masukkan username. Kedua, masukkan password. Ketiga, pilih hak akses. Di sini saya memilih hak akses sebagai admin. Kemudian klik tombol login. Maka akan muncul ke tampilan from menu input data. Ini merupakan from tampilan input data. Pada form ini terdapat layanan untuk menginput data pegawai, pendaftaran, paket pernikahan, pemesanan, paket catering, pelanggan, dan pembayaran. Jika kita ingin menginput data, kita bisa mengeklik dengan cara mengeklik tombol pegawai atau dengan mengeklik ikon gambar pada tombol. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk melakukan input data. Pertama, saya ingin mencoba untuk input data pegawai, itu dengan cara klik tombol pegawai. Maka akan muncul tampilan from input data pegawai. From input data pegawai ini berfungsi untuk menginput data-data pegawai yang bekerja di Arti Wedding Service. Pada from input data pegawai ini terdapat tombol navigasi seperti simpan untuk menyimpan data, hapus untuk menghapus data pada tabel, ubah untuk mengubah data jika ada kesalahan, kembali ke menu input data, dan keluar untuk kembali ke from menu login. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan input data. Pertama yang harus
diisi, yaitu masukkan NIP pegawai. Misalkan di sini NIP-nya yaitu P55. Kemudian masukkan nama staf. Misalkan di sini nama stafnya masukkan email, pilih jenis kelamin, masukkan alamat. Masukkan nomor telepon, kemudian pilih pendidikan. Misalkan di sini ya pendidikannya S1. Lalu pilih jabatan. Misalkan di sini dia jabatannya sebagai staf penyewaan. Kemudian klik tombol simpan, maka akan muncul notif data berhasil disimpan. Kemudian klik OK. Kemudian jika kita ingin menghapus data pada tabel, kita bisa mengeklik data yang ingin kita hapus, kemudian klik tombol hapus. Misalkan di sini saya ingin menghapus data atas nama Nabila. Klik data pada tabel, kemudian klik tombol hapus. Lalu akan muncul notif apakah Anda ingin menghapus data NIP P55, maka pilih yes. Dan muncul notif data berhasil dihapus, lalu OK. Kemudian data berhasil terhapus. Ternyata di sini ada kesalahan data, maka saya harus mengubahnya. Sini saya akan mengubah data atas nama misalkan Laras. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah dengan nama panjang, misalkan Laras Hanafiah. Kemudian klik tombol ubah, maka akan muncul notif data berhasil diubah. Data berhasil diubah atas nama Laras Hanafiah. Kemudian klik tombol kembali. Langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk menginput data paket pernikahan, maka saya akan mengeklik tombol paket nikah. Maka akan muncul from tampilan layar input data paket pernikahan. Pada tampilan layar ini berfungsi untuk menginput data-data paket pernikahan seperti kode paket, nama paket, dekorasi, harga, DP, keterangan, dan list paket pernikahan. Pada tampilan layar ini terdapat tombol navigasi seperti simpan untuk menyimpan data, ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan atau perubahan, hapus untuk menghapus data pada tabel, kembali untuk kembali ke from menu input data, dan keluar untuk keluar menuju from login. Di sini saya akan melakukan penginputan data. Pertama yang harus dimasukkan yaitu kode paket. Misalkan di sini saya memasukkan kode paketnya PKT03. Kemudian pilih paket, misalkan paket C. Maka secara otomatis akan muncul harga dan DP-nya. Sekarang saya akan memasukkan dekorasinya. Misalkan di sini dekorasinya internasional. Kemudian keterangannya misalkan tersedia. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data. Maka akan muncul notif data berhasil disimpan, kemudian OK. Data berhasil disimpan. Berikutnya saya ingin mencoba untuk mengubah data. Saya akan mengubah data yang tadi dengan cara klik datanya pada tabel. Kemudian di sini saya ingin mengubahnya menjadi paket B misalnya, maka akan muncul secara otomatis list paket B dengan isi pelaminan modern, gedung bintang 4, catering Nusantara per 500 porsi, hiburannya musik biola. Dan di sini dekorasinya saya ubah juga, misalkan modern. Lalu klik tombol ubah,
maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah, lalu pilih OK. Dan data berhasil terubah pada tabel. Setelah itu saya juga ingin melakukan pencarian data dengan cara ketikkan kode paket pada kolom cari data. Misal di sini saya ingin mencari data dengan kode paketnya PKT03. Kemudian klik tombol cari, maka data yang kita cari akan muncul paling atas. Misalnya sini saya juga ingin menghapus data ini dengan cara klik data dengan kode PKT03, kemudian klik tombol hapus, maka akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data nama PKT03, kemudian pilih yes. Lalu muncul notifikasi data berhasil dihapus dan OK. Data berhasil terhapus. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk menginput data paket catering, maka saya akan mengeklik tombol paket catering. Maka akan muncul form tampilan layar input data paket catering. Form input paket catering ini berfungsi untuk menginput data paket catering seperti kode catering, paket catering, menu catering per porsi, dan harga. Di sini juga terdapat list paket cateringnya. Sekarang di sini saya akan mencoba untuk menginput data paket catering. Yang pertama dia harus dimasukkan yaitu kode cateringnya. Misalkan di sini saya ingin menginput dengan kode catering CT03. Lalu pilih paketnya paket C. Maka secara otomatis akan muncul pada list paket catering dengan isi misalkan Korean food, dessertnya milenial, minumannya modern, plus buah dan puding. Misalkan di sini tulis menunya itu dia internasional. Dan porsinya misalkan dia 1000 porsi. Kemudian klik tombol simpan, maka akan muncul notif data berhasil disimpan, kemudian OK. Data berhasil tersimpan. Jika ingin mengubah data, kita bisa mengeklik datanya yang tadi, kemudian kita ubah, misalkan paket cateringnya berubah menjadi paket A dan porsinya misalkan menjadi 700 porsi. Kemudian klik tombol ubah, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah, lalu pilih OK. Maka data di tabel akan terubah. Kemudian saya ingin melakukan pencarian data dengan cara ketikkan kode catering pada kolom cari data. Saat ini saya ingin mencari data dengan kode cateringnya CT02. Kemudian klik tombol cari, maka data yang kita cari akan terpanggil. Di sini saya akan coba juga untuk penghapusan data dengan cara klik datanya, kemudian pilih tombol hapus, maka akan muncul notif apakah Anda ingin menghapus data dengan nama CT02, lalu pilih yes. Lalu akan muncul notif data berhasil dihapus dan pilih OK. Data berhasil terhapus. Langkah selanjutnya itu saya ingin mencoba untuk menginput data-data pelanggan yang ingin melakukan pemesanan. Sebelum pelanggan memesan paket pernikahan, pelanggan harus meregistrasi dirinya terlebih dahulu. Klik tombol pendaftaran atau juga bisa dengan mengeklik icon pada tombol. Maka akan muncul form tampilan layar input data pendaftaran. Pada tampilan layar ini berfungsi untuk menginput data-data pelanggan yang ingin melakukan pemesanan dan pembokingan tanggal. Pada form ini terdapat tombol navigasi seperti simpan untuk menyimpan data, ubah untuk mengubah data jika terjadi kesalahan,
hapus untuk menghapus data pada tabel, kembali untuk kembali ke menu input data, dan keluar untuk kembali ke form login. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk penginputan data. Pertama yang harus dimasukkan yaitu NIP pegawai. Kita masukkan di sini NIP pegawainya, misalkan P55. Kemudian klik tombol cari, maka secara otomatis data pegawai atas nama Laras dan jabatannya Makeup akan muncul secara otomatis. Kemudian masukkan kode customer, misalkan di sini kode customernya C05. Masukkan nama CPW. Nama CPW di sini maksudnya itu nama calon pengantin wanita. Masukkan nama CPL. Kemudian masukkan alamat. Tanggal pendaftaran. Kemudian masukkan tanggal pernikahan. Lalu masukkan nomor telepon. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan data. Maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan, kemudian oke. Setelah itu data berhasil tersimpan di tabel. Kemudian jika ingin mengubah data, kita bisa dengan mengeklik data pada tabel yang ingin kita ubah. Di sini saya akan mengubah data yang tadi. Sini saya akan mengubah datanya, nama CPW-nya misalkan menjadi nama panjang. Kita tambahkan namanya menjadi Yuliana Putri. Kemudian klik tombol ubah. Lalu akan muncul notifikasi data berhasil diubah, kemudian oke. Data atas nama Yuliana Putri berhasil terubah. Jika ingin menghapus data tersebut juga bisa dengan cara yang sama, yaitu klik datanya pada tabel, kemudian klik tombol hapus, maka akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data dengan NIP P55, kemudian pilih yes. Setelah itu akan muncul notifikasi lagi, data berhasil dihapus, lalu oke. Setelah pelanggan melakukan registrasi, langkah berikutnya pelanggan melakukan pemesanan. Input data pelanggan di form pemesanan. Caranya dengan mengeklik tombol pemesanan atau juga bisa dengan mengeklik ikon pemesanan. Maka akan muncul tampilan layar form input data pemesanan. Pada tampilan layar ini berfungsi untuk menginput data atau menindaklanjuti data-data pelanggan yang ingin melakukan pemesanan. Pada tampilan layar ini terdapat tombol navigasi sama seperti form-form sebelumnya, ada simpan, edit, hapus, kembali, keluar. Hanya saja di sini terdapat tombol cetak data. Tombol cetak data ini berfungsi untuk mencetak data pemesanan berdasarkan kode pesanan yang dipanggil. Nah, yang berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan penginputan data pemesanan. Pertama yang harus dimasukkan yaitu kode pesanan. Masukkan kode pesanan pada kolom kode pesanan. Kemudian pilih nama pesanan. Misalkan di sini ia memilih pesanannya yaitu paket pernikahan dan catering. Kemudian masukkan kode customer. Masukkan kode customer berdasarkan kode customer yang sudah terinput di form pendaftaran. Coba di sini saya memasukkan kode customernya misalkan C06. Kemudian klik tombol cari. Maka data tidak akan muncul karena kode customer dengan kode C06 sebelumnya belum terdaftar atau belum terinput di form pendaftaran. Sekarang saya akan ubah menjadi C05 misal. Kemudian klik tombol cari.
maka secara otomatis data dengan kode customer C05 akan muncul dengan nama CPW Yuliana dan CPL-nya Arles, alamatnya Jalan Bintara 2, dan tanggal pendaftarannya tanggal 15 September dan tanggal pernikahannya kemudian tanggal 22 Oktober. Setelah itu, klik tombol simpan untuk menyimpan data. Klik, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Kemudian pilih OK. Setelah itu, data atas nama Yuliana telah tersimpan di tabel data customer. Di sini saya ingin melakukan pengubahan data dengan cara klik datanya, kemudian ubah nama yang ingin diubah. Misalkan saya di sini ingin mengubah di nama CPL, misalkan menjadi Arles Putra. Kemudian di sini alamatnya misalkan saya tambahkan Bekasi. Kemudian setelah itu klik tombol edit, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah, lalu pilih OK. Kita lihat apakah data berhasil terubah. Nama CPR Arles Putra, alamatnya Jalan Bintara 2 Bekasi. Sekarang saya di sini ingin mengubah lagi namanya, ini fontnya terlalu besar. Saya ganti menjadi huruf kecil, misalkan seperti ini. Kemudian klik tombol edit. Data berhasil terubah. Misalkan di sini saya ingin menghapus data ini atas nama Yuliana dengan cara klik datanya pada tabel, kemudian pilih tombol hapus. Klik, maka akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data dengan kode pesan PS5, kemudian pilihnya yes, dan muncul notifikasi lagi data berhasil dihapus, lalu OK. Data berhasil terhapus. Di sini saya ingin mencoba untuk mencetak data pelanggan. Misalkan di sini saya ingin mencetak data pelanggan berdasarkan kode pesanannya, yaitu misalnya PS2. Kemudian klik tombol cetak, maka data akan muncul data pemesanan pelanggan dengan kode pesannya PS2 dan nama pesanannya paket pernikahan dan catering, kode customernya C02, nama CPW nya Sarah dan nama CPL nya Fauzan, alamatnya Cendrawasih, tanggal daftarnya bulan 8 tanggal 20 2021, tanggal nikahnya bulan 9 tanggal 28 2021. Dan di sini tertera tanggalnya tanggal hari ini, dan kemudian pemilik dan atas nama pemilik. Setelah itu kita kembali ke from menu input data. Setelah pelanggan melakukan pendaftaran dan menentukan nama pesanannya apa, langkah berikutnya yaitu pelanggan harus menentukan jenis paket apa yang harus pelanggan pilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Input data pelanggan di from pelanggan. Klik tombol pelanggan atau bisa juga dengan mengeklik ikon gambar pelanggan. Kita klik, kemudian akan muncul from tampilan layar input data pelanggan. Pada tampilan layar ini berfungsi untuk menginput data-data pelanggan yang telah melakukan pendaftaran dan pemesanan. Pada tampilan layar ini terdapat tombol navigasi sama seperti from pendaftaran dan pemesanan. Ada simpan, ubah, hapus, kembali, dan keluar. Dan juga ada tombol cetak data pelanggan. Cetak data pelanggan di sini untuk mencetak data pelanggan berdasarkan kode customer yang dipanggil.
Setelah itu saya ingin mencoba untuk mengubah data. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah data dengan nama, misalkan dengan nama CPW-nya Nadia. Klik datanya pada tabel, kemudian ubah data yang ingin diubah. Misalkan di sini saya akan mengubah paketnya aja ya. Misalkan di sini dia berubah pikiran, paketnya ingin yang paket B. Berarti ketikkan kode paketnya yaitu PKT02, lalu klik tombol cari, maka secara otomatis nama paketnya akan berubah dan harganya pun akan berubah. Lalu klik tombol ubah untuk mengubah data. Setelah itu akan muncul notifikasi data berhasil diubah dan pilih OK. Kita lihat data atas nama Nadia, apakah paketnya sudah berubah? Berubah ya, paketnya menjadi paket B dan harganya menjadi 30 juta. Misalkan di sini saya ingin menghapus data. Saya akan menghapus data dengan nama Yuliana misalnya. Klik datanya pada tabel, kemudian pilih tombol hapus dan akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data customer C05, maka pilih yes. Dan muncul notifikasi lagi, data berhasil dihapus, lalu OK. Data sudah berhasil terhapus dari tabel. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mencetak data pelanggan. Sini saya akan mencetak data pelanggan dengan kode pelanggannya, misalnya C03. Klik tombol icon yang terdapat gambar icon printer ini. Klik cetak. Maka data pelanggan akan muncul dengan kode customer C03 dan nama CPW-nya Rani, CPL-nya Bahtiar, dan tanggal nikahnya bulan 10 tanggal 26, dan nama pesanannya paket pernikahan dan catering. Nama paketnya paket B, harganya 30 juta, paket cateringnya A, harganya 1 juta, DP-nya dia 15 juta, dan keterangannya diterima. Di sini juga terdapat alamat Bekasi dan tanggalnya itu tanggal hari ini, serta pemilik dan atas nama pemilik. Oke. Setelah itu kita kembali ke from menu input data, klik kembali. Nah, setelah pelanggan melakukan pendaftaran pemesanan dan sudah menentukan jenis paket apa, sekarang pelanggan harus melakukan pembayaran dengan klik tombol pembayaran atau juga bisa dengan mengeklik ikon gambar pembayaran. Klik, kemudian akan muncul from tampilan input data pembayaran. Pada tampilan layar ini berfungsi untuk menginput data pelanggan yang ingin melakukan pembayaran. Di sini terdapat tombol navigasi sama seperti form pendaftaran, form pemesanan, dan form pelanggan, yaitu tombol simpan, edit, hapus, kembali, keluar, dan cetak kwitansi. Atau juga bisa ada tombol cari untuk mencari kode transaksi pelanggan dan set untuk menghitung total bayar. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk mengubah data. Saya ingin mencoba untuk mengubah data pelanggan yang ini saja ya, yang tadi. Klik datanya pada tabel, kemudian ubah. Misalnya di sini saya ingin mengubah dengan apa ya? Pembayarannya aja. Saya bayarkan dengan harga
18.500.000. Maka akan muncul pada kolom tampilan uang kembali yaitu sebesar 500.000 karena pelanggan membayarkan dengan uang 16.500.000. Kemudian klik tombol edit, lalu muncul notifikasi data berhasil diubah, lalu pilih OK. Kita lihat apakah datanya terubah. Data berhasil terubah. Sekarang saya ingin juga mencoba untuk menghapus. Saya coba untuk menghapus data ini. Klik datanya, kemudian pilih tombol hapus. Lalu akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data dengan kode customer C05, lalu pilih yes. Dan muncul notifikasi lagi, data berhasil dihapus, lalu OK. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mencetak kwitansi. Saya coba untuk cetak kwitansi dengan kode transaksi C04. Klik tombol cetak. Maka kwitansi pembayaran Arti Wedding Service akan muncul. Di sini terdapat kode transaksi C04 dengan CPW-nya Nadia, CPL-nya Rizky, tanggal nikahnya yaitu bulan 11 tanggal 16, dan riwayat pesanannya, nama paketnya paket A, paket cateringnya paket A, harga paketnya 20 juta, harga cateringnya 1 juta, dan membayarkan DP sebesar 11 juta, total bayarnya menjadi 10 juta. Kemudian pelanggan membayarkan dengan uang 10 juta, lalu pembeliannya menjadi 0 dan keterangannya lunas. Setelah itu kita kembali ke form menu input data, klik kembali. Oh ya, untuk melakukan penginputan data pelanggan, selain bisa menggunakan tombol yang ada pada menu input data atau dengan mengeklik icon pada gambar, kita juga bisa melakukan penginputan data dengan cara mengeklik menu item. Di sini terdapat menu item seperti master data, transaksi, laporan, dan juga akun. Di master data sendiri ini terdapat menu input data pegawai, pendaftaran, pemesanan, paket, catering, dan juga pelanggan. Sedangkan transaksinya terdapat pembayaran, dan laporannya terdapat data staf admin, data pemesanan, data customer, dan juga data pembayaran. Kemudian akunnya terdapat untuk keluar dari menu input data ini menuju ke form login. Sekarang saya coba untuk menuju ke input data pegawai melalui menu item. Saya akan coba untuk ke input data pegawai. Maka akan muncul ke form input data pegawai. Setelah itu saya ingin keluar dari menu ini dengan cara klik pada menu item yang bertulisan akun dan klik keluar. Maka akan keluar ke form tampilan login. Sekarang saya akan coba untuk masuk atau login menggunakan hak akses yaitu pemilik. Caranya sama dengan login sebagai admin, yaitu dengan cara memasukkan username dan password. Pertama, masukkan username-nya. Di sini username-nya sebagai pemilik yaitu Yusuf, dan passwordnya masukkan. Kemudian pilih hak aksesnya sebagai pemilik. Lalu klik tombol login, maka akan muncul tampilan layar menu laporan. Tampilan layar ini berfungsi untuk mencetak data yang terdapat pada daftar data pegawai, pembayaran, pemesanan, dan juga pelanggan. Jika ingin mencetak laporan, kita bisa dengan mengeklik tombol cetak ataupun dengan mengeklik tombol pegawai, pembayaran, pemesanan, atau pelanggan. Sekarang saya akan coba untuk mencetak laporan dengan mengeklik tombol cetak.
maka laporan akan muncul seperti ini. Sekarang saya ingin mencetak laporan pemesanan, maka akan muncul ke laporan data pemesanan. Setelah itu saya ingin mencetak laporan pembayaran, maka akan muncul tampilan layar laporan data pembayaran. Dan yang terakhir saya ingin mencetak laporan pelanggan. Klik tombol cetak, maka akan muncul tampilan layar laporan data pelanggan. Sekarang saya akan mencoba dengan mengeklik tombol pegawai, maka akan muncul form data pegawai. Di form data pegawai ini terdapat tombol navigasi seperti hapus untuk menghapus data pada tabel, cetak untuk mencetak laporan, dan kembali ke form menu laporan. Di sini juga terdapat kolom untuk pencarian data. Misalkan di sini saya ingin mencari data dengan memasukkan NIP P55. Klik tombol cari, maka data yang kita panggil akan muncul. Dan di sini juga terdapat tombol cetak. Kita coba klik tombol cetak, klik 2 kali, maka akan muncul ke laporan data pegawai. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengeklik ikon pembayaran, maka akan muncul form data pembayaran. Pada form ini terdapat tombol cetak untuk mencetak kwitansi, kemudian tombol cari data untuk mencari data pada tabel, kemudian tombol hapus untuk menghapus data pada tabel, cetak untuk mencetak laporan, dan kembali ke menu laporan. Sekarang saya ingin mencoba untuk melakukan pencarian data. Sekarang saya ingin mencari data berdasarkan kode transaksinya C03. Kemudian klik tombol cari, maka data yang kita panggil tadi dengan kode transaksi C03 akan muncul. Dan di sini saya akan mencetak kwitansi dengan kode transaksi C03. Klik tombol atau ikon printer, klik 2 kali, maka akan muncul kwitansi pembayaran atau struk pembayaran. Jika kita mengeklik tombol cetak ini, maka akan muncul ke laporan. Nah, ini berisi laporan data pembayaran. Setelah itu saya coba yang pemesanan, maka akan muncul ke form tampilan data pemesanan. Pada tampilan layar ini isinya sama saja seperti form sebelumnya. Terdapat tombol cetak data, cari data, tombol hapus, tombol cetak, dan tombol kembali. Di sini tombol cetak data, saya ingin mencetak data misalnya dengan kode pesan PS4. Lalu klik tombol cetak, maka data pemesanan akan tampil seperti kode pesannya, yaitu PS4, dan nama pesanannya, kode customernya, dan nama ceklengnya. Dan di sini saya coba untuk mencari data berdasarkan kode pesan PS5. Klik tombol cari, maka data yang kita panggil atau yang kita cari akan muncul. Jika mengeklik tombol cetak ini, maka akan muncul ke laporan data pemesanan.
kembali. Dan yang terakhir, saya ingin mencoba ke data pelanggan. Ini merupakan tampilan layar data pelanggan. Isinya sama saja seperti form sebelumnya, itu terdapat kolom cari data, cetak data pelanggan, cetak laporan, hapus untuk menghapus data pada tabel, dan kembali untuk kembali ke menu laporan. Di sini saya akan mencoba untuk pencarian data dengan kode customer C02. Lalu klik tombol cari, maka data yang kita panggil atau yang kita cari akan muncul. Setelah itu saya ingin mencoba untuk mencetak data pelanggan dengan kode yang sama C02. Lalu klik tombol cetak, klik 2 kali, maka akan muncul ke tampilan data pelanggan dengan kode customernya C02 dan CPW-nya Sarah. Di sini terdapat alamat dan tanggal sekarang serta pemilik dan nama pemilik. Oke, seperti itu saja penjelasan dari demo program aplikasi saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.